Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Eker Saugo dalam channel ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apa itu Alkitab. Mengapa saya fokus membahas ini? Karena saya mendengar ada yang mempersoalkan Alkitab itu berisi firman Tuhan. Ada juga yang mengatakan Alkitab itu adalah firman Allah 100%. Nanti di antara kedua statement itu, saya akan memberikan pandangan saya dan apakah firman Tuhan itu atau apakah Alkitab itu adalah firman Tuhan 100% atau apakah Alkitab itu hanya berisi firman Tuhan. Nah, di dalam video ini saya akan mengajak kita terlebih dahulu belajar bersama-sama. Apakah Alkitab itu? Apakah Alkitab itu hanya sebatas tulisan suci yang dipakai di dalam keagamaan kekristenan sehingga kita bisa pakai untuk kita belajar firman dan juga untuk kita pakai dalam beribadah kepada Tuhan? Apakah Alkitab sesungguhnya itu? Nah, saya akan mencoba menjelaskan di dalam 3 bagian. Bicara soal Alkitab, saya akan memulainya membahas 3 bagian. Yang pertama, kita akan bicara soal Alkitab itu adalah wahyu. Ya. Lalu yang kedua, Alkitab itu adalah inspirasi atau pengilhaman dari Allah. Dan yang kedua adalah ineransi. Jadi 3 topik ini saya akan menjelaskan tentang Alkitab yang ditinjau, yang dilihat dari 3 bagian itu. Nah, untuk memahami ini, dalam video ini saya akan membahas Alkitab adalah wahyu. Nanti di bab selanjutnya, di video selanjutnya saya akan membahas 2 bagian yang terakhir tadi. Nah, Alkitab adalah wahyu, ya. Wahyu Allah tentunya. Nah, coba saya akan mulai begini. Kebanyakan orang mengatakan, saya mendapatkan ide, tiba-tiba muncul di kepala saya. Lalu orang yang mendapatkan ide ini bicara kepada temannya, "Hei, saya mendapatkan wahyu." Mengapa? Karena bagi dia atau di dalam pikirannya, sesuatu yang dia dapat tiba-tiba, yang tak terduga, yang mendalam itu adalah wahyu. Apakah itu gambaran menjelaskan tentang wahyu yang dicatat dalam Alkitab? Kita akan melihat wahyu sesungguhnya yang dimaksudkan di dalam Alkitab kita itu saya bagi menjadi 3 bagian. Bicara soal wahyu, kita bicara soal siapa yang mewahyukan Alkitab. Sekali lagi, bicara soal wahyu, kita akan bicara soal siapa yang mewahyukan atau pewahyu itu. Kemudian yang kedua adalah apa yang diwahyukan atau hal-hal apa yang diwahyukan oleh pewahyu tadi. Nah, kita harus memahami ini sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga adalah siapa penerima wahyu itu. Ya, paham ya? Jadi kalau kita bicara soal wahyu yang ditulis di dalam Alkitab, berarti kita bicara soal siapa yang mewahyukan dan apa yang diwahyukan dan siapa penerima wahyu itu. Itu paling penting. Dan ini adalah paling dasar untuk memahami apakah Alkitab itu sesungguhnya. Nah, jadi siapa yang mewahyukan? Kita tanya ya. Yang mewahyukan pasti adalah Allah. Allah lah yang mewahyukan. Lalu karena Allah yang mewahyukan, jadi Allah juga dengan kedaulatannya mewahyukan apa yang menjadi kebenaran menurut Allah. Dan itu diwahyukan berdasarkan kedaulatannya. Apa saja. Dan karena kedaulatannya itu, dia memilih orang yang dapat menerima wahyu. Perhatikan, Allah adalah Allah yang berpribadi. Itu juga membuktikan hakikatnya sebagai Allah. Kemudian Allah mewahyukan dirinya sebagai
berpribadi kepada manusia yang berpribadi. Nah, ini kan sangat rasional. Jadi Allah mewahyukan wahyu dan mewahyukan wahyu itu kepada manusia yang berpribadi. Jadi kalau kita melihat hal ini, kita akan menemukan, oh iya ya, berarti Allah penyebab segala sesuatunya. Oke. Kemudian yang paling penting, wahyu itu kalau kita baca Alkitab secara keseluruhan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, wahyu umum dan juga wahyu khusus. Ya, saya pikir ini adalah satu pemahaman yang sudah sangat biasa kita dengar ya. Tapi saya akan coba menjelaskan. Jadi, kalau orang mengatakan Alkitab, apa itu Alkitab? Itu berarti kita masuk bagian-bagian ini. Jadi, kalau kita bicara soal Alkitab, jadi kalau kita bicara soal Alkitab, berarti kita bicara soal wahyu umum. Apa sih wahyu umum ini? Secara sederhana, wahyu umum itu adalah Allah menyatakan dirinya melalui ciptaan. Jadi semua manusia menikmati ciptaan. Semua manusia melihat ciptaan, indahnya ciptaan itu. Dan manusia tahu bahwa segala sesuatu ini terjadi karena ada Allah yang menciptakannya. Itu bicara wahyu umum. Dan wahyu umum ini dinikmati oleh semua orang. Itu. Jadi Alkitab bicara soal itu. Maka apa itu Alkitab? Nah, inilah dia. Allah menyatakan dirinya melalui ciptaan sehingga manusia mengenal Allah itu. Kemudian yang kedua, wahyu khusus. Nah, ini adalah wahyu khusus dan kita sangat bersyukur, misalnya orang percaya sangat bersyukur karena kita mendapatkan wahyu khusus. Secara sederhana, wahyu khusus itu mulai disingkapkan, dinyatakan di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Itu bicara soal proto-evangelium. Sesudah manusia jatuh dalam dosa, ya, manusia itu hubungannya dengan Allah rusak total. Dan hubungannya terputus dengan Allah. Dan karena manusia sudah berdosa dan sudah pasti manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya, maka Kejadian 3 ayat 15 proto-evangelium menubuatkan perempuan ini akan meremukkan tumitnya dan meremukkan kepalanya dan lain sebagainya. Jadi itu adalah satu nubuat di mana wahyu khusus akan dinyatakan. Mengapa itu harus dinyatakan? Jadi kalau wahyu khusus dinyatakan dan kalau wahyu khusus terjadi, manusia yang berdosa itu dapat ditebus. Jadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah orang yang dipilih dan merekalah yang akan mendapatkan wahyu khusus itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku, jadi kita melihat wahyu khusus itu bicara soal apa? Yesus Kristus. Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus dan Yesus Kristus datang ke dunia untuk apa? Menyelamatkan manusia. Nah, kalau kita bicara soal wahyu khusus, berarti kita bicara soal Allah yang menjadi manusia. Dan juga di dalam wahyu khusus, kita menemukan ada seruan supaya manusia yang sudah berdosa ini dapat bertobat. Maka seruan tentang pertobatan diberitakan. Waktu Yesus hadir, berita yang dia beritakan pertama kali adalah bertobatlah. Demikian juga Yohanes ketika dia tampil sebagai nabi, berita yang diberitakan adalah berita pertobatan. Mengapa ini sangat penting? Karena manusia telah berdosa. Maka bicara soal Alkitab adalah wahyu khusus di mana Allah datang ke dunia untuk menebus manusia yang berdosa. Mengapa harus Allah? Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Allah lah yang harus menyelamatkan manusia di dalam dosanya. Jadi kalau orang bertanya, apakah Alkitab itu? Alkitab itu bicara soal wahyu. Dan wahyu dapat dibagi siapa yang mewahyukan dan apa yang diwahyukan dan siapa penerima wahyu itu. Lalu wahyu dibagi menjadi dua. Wahyu umum, Allah menyatakan diri melalui ciptaannya, dan juga wahyu khusus, Allah menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus untuk apa? Menyelamatkan
manusia. Jadi